Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 1 Juli 2022 terangkum dalam Sumiko News. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meluncing Etlin Nasional Presisi Tahap 2 Sesumsel di Gedung Utama Presisi Polda Sumsel Jumat 1 Juli siang. Kamera Etlin saat ini telah terpasang di 64 titik di Sumsel yang menjadikan provinsi ini sebagai provinsi terbanyak terpasang kamera Etlin. Untuk Etlin tahap 2 ini ditingkatkan dengan aplikasi teknologi face recognition yang terhubung langsung dengan perangkat Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Inavis Mabes Polri. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto, Kakor Lantas Firman menyebut kamera Etlin ini efektif untuk mendeteksi wajah dari pelaku tindak kejahatan. Bersama dengan Fusinapis telah beberapa kali memanfaatkan keunggulan kamera Etlin tersebut untuk mengungkap kasus tindak kejahatan. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan dari kamera Etlin. Di Palembang ini selain mengawasi arus lalu lintas juga sebagai penindak pelanggaran berkendara. Kamera Etlin tersebut akan merekam semua aktivitas pergerakan kendaraan bermotor hingga mempermudah penindakan. Edo, Sumiko TV melaporkan. Suman Astra Supriyono resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Definitif Provinsi Sumsel. Pelantikan tersebut dilakukan langsung Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Kriya Agung Palembang Jumat 1 Juli. Setelah kurang lebih 10 bulan menjadi pejabat Sekda Provinsi Sumsel, akhirnya SA Supriyono diangkat menjadi definitif. Menurut Hermanderu, diangkatnya SA Supriyono sebagai Sekda definitif karena selama menjalankan tugas sebagai PJ dinilai amanah dan profesional. Deru menekankan kepada Supriyono agar lebih meningkatkan kerja profesionalisme, terlebih menyikapi persoalan yang ada di ruang lingkup aparatur sipil negara Pemprov Sumsel. Diharapkan nantinya Supriyono selalu menjaga sinergitas kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel dan tidak menjadi angkuh serta merasa puas diri. Sementara itu, SA Supriyono menuturkan akan menjalankan sesuai apa yang diamanahkan dan tetap berkoordinasi sesuai apa yang diarahkan Gubernur Sumsel. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggelar senam bersama dan juga lomba layang-layang serta baktia antar organisasi perangkat daerah untuk memeriahkan pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional 6. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Fornas Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Jumat 1 Juli. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani memberikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang telah melaksanakan kegiatan ini. Tak hanya ajang perlombaan, Pemkab Ogan Ilir juga ingin melihat sejauh mana perkembangan olahraga rekreasi di wilayah Ogan Ilir. Ardani juga menyatakan sebagaimana diketahui bahwa Ogan Ilir menjadi tuan rumah 3 cabang olahraga di Fornas 6 ini. Ketiga cabang olahraga tersebut yakni menembak airsoft gun yang digelar pada 2-3 Juli bertempat di seputaran Gedung Caram Seguguk KPT Tanjung Senai Indralaya dan total 132 peserta yang akan turun berlomba. Kemudian eksibisi memanah berkuda akan dilaksanakan pada 4 Juli bertempat di halaman belakang kantor Bapeda KPT Tanjung Senai Indralaya. Sedangkan untuk cabang layang-layang akan bertempat di samping kantor Sekretariat Fornas 6 untuk layang-layang kreasi dan di belakang tribun Stadion Caram Seguguk untuk layang-layang aduan. Pelaksanaan lomba layang-layang ini akan berlangsung pada 4-5 Juli. Ardani mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan ini seluruh elemen masyarakat bisa meramaikan serta menyukseskan pergelaran Fornas 6 yang ada di Ogan Ilir. Eti, Sumiko TV melaporkan. 1 dari 8 terdakwa anggota Bawaslu yang dijerat kasus korupsi hibah dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara tahun 2019-2020 yakni terdakwa Paulina ajukan keberatan atas dakwaan JPU Kejari Lubuk Linggau Jumat 1 Juli.
Adapun poin eksepsi yang disampaikan terdakwa Paulina di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Hatarigan SHMH. Di antaranya yakni terdapat selisih jumlah kerugian negara sebagaimana uraian dakwaan JPU Kejari Lubuk Linggau dengan jumlah uang yang didapatkan oleh para terdakwa dalam perkara ini. Disebutkan dalam eksepsinya bahwa berdasarkan uraian dakwaan terhadap perhitungan kerugian negara pada periode Maret hingga Agustus 2020, jumlah kerugian negara sebesar 1,5 miliar lebih. Faktanya penuntut umum mendakwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,5 miliar. Radiansyah SH, salah satu penasehat hukum terdakwa Paulina, saat bacakan eksepsi di persidangan mengatakan terjadi selisih keuangan sejumlah 900 juta lebih yang tidak diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Selain itu, Radiansyah juga mengungkapkan dalam dakwaan primer dan subsidiar JPU pada poin 7 dan 6 tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Paulina. Dengan demikian, telah jelas dan nyata dakwaan penuntut umum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Dengan demikian telah jelas dan nyata dakwaan penuntut umum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP karena mengandung cacat material, dakwaan tidak jelas, kabur, tidak cermat, dan tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Diwawancarai usai sidang, Radiansyah SHMH didampingi Widodo SH serta Rosalina Pertiwi Gultom SH mempertanyakan sebagaimana dakwaan adanya selisih kerugian keuangan negara sebesar 900 juta lebih. Tidak diterangkan JPU secara terperinci. Di dalam dakwaan JPU hanya menguraikan uang yang didapat para terdakwa saja yakni senilai 1,5 miliar lebih. Untuk itu, Radiansyah berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Paulina untuk seluruhnya dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum serta menetapkan agar pemeriksaan perkara terdakwa Paulina untuk tidak dilanjutkan. Persidangan kembali digelar pada Jumat pekan depan dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Paulina. Dalam perkara ini menjerat 8 orang terdakwa yakni Munawir, Ketua Bawaslu Muratara, M. Ali Asek, anggota Bawaslu Muratara, Paulina, anggota Bawaslu Muratara, Siti Zahro, Bendahara Bawaslu Muratara, dan Kuku Reksa Prabu, staf Bawaslu Muratara. Kemudian Tirta Aris Sandi Hendrik dan Aceng Sudrajat, ketiganya saat itu merupakan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Muratara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Dinas Perdagangan Kota Palembang menyatakan stok persediaan kebutuhan pokok aman dan stabil serta harganya stabil. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli mengungkapkan, hal ini sesuai pantauan monitoring di pasar tradisional di Kota Palembang. Raymond Lauri juga menyatakan masyarakat Palembang tidak perlu khawatir terkait bahan pokok di jelang perayaan Lebaran Idul Adha, seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, tepung, terigu, dan lainnya. Persediaan jelang Lebaran Idul Adha stok aman. Tentunya setiap perayaan Lebaran pihaknya selalu memantau. Lebih lanjut, dirinya juga memastikan harga bahan pokok juga turut aman, yang dimana sebelumnya harga cabai meroket menjulang tinggi. Raymond menuturkan harga cabai sebelumnya 100.000 per kilogram, sekarang turun sekitar kurang lebih 90.000 per kilogram. Hal itu karena persediaan cabai sudah mencukupi. Intinya, semua harga kebutuhan masyarakat stabil. Untuk telur, kemarin sempat turun harganya dari 28.000 per kilogram menjadi 26.000 per kilogram. Raymond menerangkan ada kemungkinan juga mendekati hari Idul Adha, harga telur naik dan tidak bisa diperkirakan berapa naiknya. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.